Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan bisa bertemu di dalam persekutuan hari ini. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jangan lihat warta ya. Berhubung hari Jumat itu HP saya hang gitu ya. Ini juga bisa saja ini sebagai ilustrasi bahwa ketika kita ini banyak beban, banyak pikiran, bisa saja kita hang. Kalau sudah hang pasti sakit. Nah, HP saya ini beberapa hari ini sakit. Dan memang belum saya mau perbaiki supaya saya fokus untuk bisa bergumul dengan Tuhan apa yang akan saya sampaikan hari ini. Minggu depan saya juga akan pelayanan lagi. Saya ngambil hikmah saja 3 hari ini tanpa HP dan supaya fokus untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sekali lagi hati-hati ya ketika kita ini banyak beban, banyak pikiran. Nanti hang. Dan bisa muncul, saya belum tahu HP saya itu penyakitnya apa, tapi itu disebabkan karena banyak file yang tidak dihapus, banyak sampah-sampah di dalam file HP yang tidak sempat dihapus. Nah Bapak Ibu, mari hari ini saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 di bawah sudah diberikan oleh LAI dosa dan penderitaan. Kalau sudah mendapatkan katakan aman. Aman ya. Baik, kita baca bagian ayat ini 1 sampai 5 bersama-sama. Kita membaca dengan seksama dan penuh iman, kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saya ulangi kata seru, tanda seru. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu, di warta tadi, sudahkah kamu berkorban? Ya nanti waktu lain lagi kalau diberi kesempatan saya akan sampaikan itu ya. Sudahkah kamu berkorban? Tapi hari ini saya akan menyampaikan, sudahkah kamu bertobat? Memang sebetulnya saya berpikir beberapa hari ini, Tuhan kenapa ini harus disampaikan kepada orang-orang yang sudah Kristen, orang-orang yang sudah terpanggil dan dipanggil menjadi hamba Tuhan. Nah tentunya ini menarik bagi saya. Sehingga di situ, sudahkah kau benar-benar bertobat? Coba cenggol nih kanan kiri. Sudahkah kau sungguh-sungguh bertobat? Oke Mbak, bantu untuk. Nah Bapak Ibu, karena ini kaum akademisi ya, jadi nanti semua akan nyusun skripsi. Di situ ada fenomena. Fenomena itu bagi yang skripsi ini baru makanan hangat ya, gap atau kesenjangan. Nah saya mendapatkan ada harapan dan kenyataan. Harapan itu idealnya. Firman Tuhan itu seperti ini. Apa yang disampaikan Yesus itu seperti ini. Sepatutnya itu seperti ini. Yang diinginkan itu seperti ini. Tetapi kenyataannya berbeda. Nah, harapannya apa? Kehidupan Kristen itu sesungguhnya sesuai kehidupan, ya suatu kehidupan yang penuh damai sejahtera, yang penuh kasih, yang penuh kuasa serta
penuh buah-buah kebajikan. Sehingga tadi kalau di sini itu nggak tahu apa yang dipikirkan ya. Ada sukacita, selalu itu diikuti dari pola kakak tingkat dulu, zaman saya sampai sekarang. Ada sukacita itu. Kalau tepuk ikut-ikutan, orang itu kalau saya tepuk karena tahu irama musik ya, tepuk saya sesuai ketukan drum. Tapi yang lain berlawanan dengan saya. Jadi saya itu kemarin di kelas, kalau kita mau otak kita itu selalu fresh, otak kita itu selalu seger, selalu mulai dengan bertanya, ya, proses bertanya. Nah sehingga Bapak Ibu hari ini saya mau sampaikan sesungguhnya kehidupan Kristen itu harus menjadi kehidupan yang penuh dengan damai, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa, dan penuh dengan buah-buah kebajikan. Ini sepatutnya yang harus kita pikirkan, sepatutnya yang harus kita lakukan. Tetapi kenyataannya, namun dalam realitas sehari-hari banyak orang tidak mengalaminya. Sudah Kristen Pak, sudah percaya Yesus Pak, sudah datang ke gereja Pak, sudah memberi Pak, tapi kenapa Pak dalam diri saya ini nggak ada damai, nggak ada sukacita, nggak ada kuasa, nggak menghasilkan buah-buah kehidupan Pak? Menyedihkan. Ternyata masalah ini sudah menjadi masalah klasik yang sudah terjadi dari abad ke abad, dari masa zaman perjanjian lama sampai zaman sekarang, dan terus digumulkan oleh orang-orang yang notabene sudah percaya Yesus. Next, lanjut. Inilah Bapak Ibu perbandingan historis sejarahnya. Masa lalu jemaat mula-mula di tengah kesulitan, di tengah tantangan yang begitu hebat yang harus mereka hadapi, jemaat mula-mula justru hidup di dalam kemenangan, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih, hidup dalam kuasa, hidup dalam buah-buah kebajikan. Sehingga dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, mereka justru menjadi berkat. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 sampai juga pasal 17 ayat 6, mereka hidup dengan kuasa iman yang begitu luar biasa. Yang terakhir, di tengah kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi, mereka justru menampakkan hidup dengan penuh buah-buah. Bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Sedangkan di masa kini, di tengah tantangan dan peluang, sebetulnya kita Bapak Ibu orang Kristen, para dosen, para mahasiswa, orang-orang yang hidup di era 5.0 ini, masa sekarang itu menjadi tantangan sekaligus peluang. Tetapi apa yang terjadi? Orang Kristen masa kini banyak yang hidup penuh kekalahan. Di tengah-tengah tantangan dan peluang yang tersedia, orang Kristen masa kini justru mempunyai cara hidup yang menjadi batu sandungan. Hidup tanpa kuasa iman dalam Kristus, memiliki hidup yang miskin buah. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya khotbah itu keras sekali, saya nggak mau diundang silahkan, tetapi saya memberitakan tentang kebenaran. Sekali lagi, jadi kalau misalkan ada saya diundang kemana, khotbah saya keras terus nggak diundang nggak apa-apa ya, saya memang nggak khotbah menyenangkan telinga atau hati. Tetapi hari ini Bapak Ibu fenomena ini terjadi. Coba cek ini. Lanjut, masalah kronis. Banyak orang menamakan dirinya Kristen, namun dalam kehidupan seharinya penuh dengan kesalahan. Bukan saya itu kadang hidup ini sudah merasa tidak ada kesalahan, tapi orang itu selalu lihat kesalahan saya gitu. Lihat orang itu kesalahan saja, penuh dengan kesalahan, tidak menjadi berkat. Yang sangat kronis lagi adalah orang Kristen menjadi penyebab persoalan, bukannya pemecah persoalan. Lanjut, saya mau memperkenalkan kepada kita, khususnya saya sebagai dosen ini juga mulai terpanggil untuk memastikan keselamatan saudara ini. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah bertobat di dalam Kristus? Sehingga ada 3 jenis orang di dalam dunia ini. Yang pertama jelas di sana, orang dunia ini aku gitu ya. Sedangkan jelas Kristusnya di luar. Ini jelas orang dunia ini kalau digambarkan dalam perjanjian lama ya udah itu orang-orang kafir, orang-orang non Yahudi.
Jadi orang-orang yang tidak punya Allah, tidak punya Tuhan di dalam dirinya, ini orang dunia, jelas. Kalau kita melihat tetangga kanan kiri kita ini yang belum ke gereja, yang belum mendengar tentang berita kebenaran, mereka adalah orang dunia. Model atau jenis orang kedua adalah orang Kristen rohani. Orang Kristen rohani ini menempatkan Yesus sebagai pusat hidup, dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Tuan yang memerintah dalam seluruh kehidupannya. Sedangkan A-nya ini turun, dia seorang hamba, dia kecil, Tuhannya besar, bertahta, memerintah. Sehingga orang-orang Kristen yang demikian ini nanti akan saya jelaskan ya. Orang Kristen yang selalu dituntun oleh roh, yang selalu dipenuhi, dipimpin, dibimbing, setiap keputusan demi keputusan itu selalu daripada roh. Nah ini dia, yang ketiga ini. Orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Saudara nanti bisa baca jemaat di Korintus. Mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah mengalami kemewahan, karunia-karunia, pengetahuan, hikmat, semuanya ada di Korintus. Tetapi orang-orang Korintus ini adalah orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. 5 tahun mereka sudah dibimbing oleh Paulus, tetapi mereka masih menjadi orang Kristen yang, jadi ini ironis. Kalau ini silahkan, Yesus masih di luar itu ya. Tapi ini Yesus sudah di dalam, tetapi keakuannya masih tinggi. Dia yang masih memerintah dan Yesusnya kecil gitu. Lanjut. Bapak Ibu, solusi secara umum. Pertama, saya mau memperkenalkan bahwa solusi secara umum adalah mengalami kuasa kasih dan pengampunan Allah. Sehingga hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Ini adalah pertobatan. Jadi hari ini saya mengajak kita, apakah sudah mengalami kuasa kasih dan pengampunan Yesus. Dan yang kedua, orang Kristen yang bertabiat duniawi dapat hidup penuh dengan kemenangan bila ia meyakini bahwa dosa-dosanya pada masa lalu, saat ini, dan yang akan datang telah ditebus lunas oleh darah Yesus. Memang Bapak Ibu, pertobatan itu adalah yang intelektual, ada yang, jadi hari ini saya tidak mau pakai intelektual untuk memuaskan rasio saudara. Cuma hari ini saya mau saudara percaya atau tidak, ya percaya atau tidak. Tidak usah memuaskan intelektual. Nanti saya harus memuaskan intelektual saudara, nggak ketemu-ketemu. Saya beritakan saja hari ini, kalau saudara belum mengalami kuasa kasih dan pengampunan, terima hari ini. Kalau saudara belum yakin bahwa dosa saudara masa lalu, saat ini dan akan datang belum diselesaikan, selesaikan hari ini. Lanjut. Saya masih punya waktu 15 menit. Dalam kita sekarang fokus kepada teks kita, Lukas pasal 13. Saya diberikan tema ini dan saya sangat tertarik juga dengan tema ini, karena bagi saya tema ini akan saya kaitkan dengan tragedi Kanjuruhan. Sekarang sudah masuk 134 nyawa yang harus melayang di tengah-tengah sepak bola di bawah Sintayong. Ini saya juga senang, di bawah Sintayong ini permainan bola Indonesia ini sangat signifikan, kayak kelas Eropa. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu malah kita harus disuguhkan pemandangan yang tidak enak. Ada 134 yang mati. Seumpama saya hari ini ada dan mempertanyakan Yesus, terus Yesus berkata, apakah menurutmu 134 orang yang meninggal di Kanjuruhan itu dosanya lebih besar daripada semua masyarakat Malang? Jadi Bapak Ibu, hari ini saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang diperhadapkan dengan pandangan umum orang Yahudi, bahwa orang yang mati dalam suatu bencana pasti disebabkan oleh karena dosa yang besar. Hari ini kita juga perlu tahu ini, bahwa pernyataan Yesus selanjutnya, pernyataan Yesus, respon Yesus. Yesus mengatakan orang mati karena dibantai belum tentu karena dosanya yang besar. Penekanan utamanya adalah tentang pertobatan. Lanjut. Nah ini dia, hari ini Kristus sedang menyerukan suara pertobatan bagi kita semua. Mungkin hari ini kita tadi orang Kristen nomor 3, orang yang sudah Kristen tapi masih punya tabiat hidup dalam tabiat duniawi. Hari ini yang pertama, Tuhan mau menunjukkan bahwa hari ini
kematian dan penghakiman itu ada dan sifatnya segera. Jadi melalui Kanjuruhan 134 jadi tumbal untuk sepak bola kita. Hari ini bagi saya, Tuhan sedang memperingatkan saya bahwa kematian itu ada dan penghakiman itu sifatnya juga segera. Yang kedua, Kristus juga menyerukan melalui tragedi berdarah Pilatus mencampurkan darah orang-orang Galilea juga dengan darah korban. Dan Tuhan juga memakai ke-18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam. Tuhan Yesus pengen mengatakan bahwa penghakiman Allah atas orang lain merupakan peringatan keras sekaligus memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Yang ketiga, Kristus menyerukan suara pertobatan. Pertobatan adalah cara yang pasti. Dan tidak ada cara yang lain untuk menghindari kebinasaan. Bapak Ibu, saya mengatakan hari ini, kalau orang itu mati tertabrak, orang itu mati diinjak-injak itu di Kanjuruhan, bukan berarti orang itu dosanya banyak, dosanya kecil, enggak. Tetapi yang mau Tuhan tekankan adalah dosa itu kalau tidak bertobat itu akan berpengaruh kepada keselamatan. Binasa di situ itu tidak hanya sekedar mati, kita dikubur jadi tanah, enggak, tetapi mati kekal. Berada di neraka selama-lamanya, mati terus-menerus. Sehingga Tuhan menyerukan pertobatan, Dia menawarkan hidup yang kekal, kehidupan yang terus-menerus, kehidupan yang ada di sana dan tidak ada kematian, tidak ada gertak gigi dan lain sebagainya. Lanjut. Penekanan Yesus yang pertama. Sekali lagi saya katakan tadi, dosa tidak menentukan cara kematian seseorang, tetapi dosa akan menentukan apa yang terjadi setelah kematian. Makanya hari-hari ini waspada, berpikir berpikir dengan kacamata Alkitab, berpikir dengan pikiran yang ada di sana, supaya kita tahu bahwa dosa kita ini akan menentukan apa yang terjadi setelah kita mati. Kita nggak tahu ya, jadwalnya siapa tahun depan, jadwalnya siapa 5 tahun, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan mau katakan hari-hari ini melalui kejadian-kejadian di sekitar kita, sehingga di dalam pasal 12 Tuhan menunjukkan kepada orang-orang tentang menilai sebuah zaman. Sehingga yang kedua, pertobatanlah yang akan menjadi kunci utamanya. Jika seorang tidak bertobat dalam hidupnya, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga tema hari ini bagi saya sangat menarik untuk saya memastikan sebelum kalian pelayanan, sebelum kalian pergi berkhotbah, pergi menginjili, pergi berjumpa dengan orang banyak, jangan sampai kita ini calo ya. Surga, 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 ayo di surga ada sukacita, di surga ada kuasa, di surga ada banyak. Kita sakit mata, doa minta mata yang baru, doa kita gagal ginjal, minta ginjal yang baru. Padahal di dalam diri kita nggak ada sukacita, nggak ada bahagia. Ya kita hanya orang yang ngajak aja, padahal kita tidak ngalami. Bapak Ibu, kini pertobatan adalah kunci bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lanjut. Apakah Anda sering membaca ayat Alkitab tentang pertobatan? Jujur. Apakah saudara, khususnya mahasiswa, pernah membaca ayat tentang pertobatan? Hai, halo, sudah? Belum? Yang kedua, apakah Anda tahu apa itu pertobatan sejati? Dua pertanyaan itu penting. Sehingga lanjut nih. Kenapa Yesus berseru-seru tentang seruan pertobatan? Lanjut. Next. Ya, saya akan katakan pertobatan adalah tuntunan Tuhan. Yesus kepada manusia di zaman kasih karunia, dan manusia harus mematuhi firman Tuhan. Bapak Ibu, setelah saya mengerti, saya memahami bahwa iman Kristen itu tidak langsung gini ya. Iman Kristen, pertumbuhan seseorang itu bertahap. Roh itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran, sampai kebenaran yang absolut, sampai kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Dan salah satunya ada satu ayat yang mengatakan bahwa
Ketika saya percaya, berarti Tuhan itu yang menarik saya untuk percaya. Sehingga kalau dalam Korintus kemarin saya diskusikan dengan kelas tafsir, di Korintus itu loh, orang-orang itu wah, luar biasa, pengetahuan, hikmat, karunia lidah, karunia bahasa roh, karunia segala macam. Tetapi mereka itu cabul, sombong lagi, dan lain sebagainya. Sehingga hari ini Bapak Ibu, pertobatan itu adalah tuntunan Tuhan Yesus. Lanjut. Ini beberapa referensi nanti Bapak Ibu sudah bisa baca. Saya ingin satu orang membaca di dalam Lukas 5 ayat 32 dan Lukas 15 ayat 7, satu orang. Laki-laki Lukas 5 ayat 32, yang perempuan Lukas 15 ayat 7. Secepatnya berdiri dan membaca dengan lantang. Ini perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan para murid, bukan perkataan saya, tapi ini perkataan Yesus. Yang lantang ya Mas. Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya. Dia datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa untuk bertobat. Mungkin nanti malam bagian ini akan disampaikan oleh Ibu Desi. Sudahkah kamu percaya? Saya buat gambaran bahwa Tuhan Yesus ketika melayani, dia itu diterima baik, dia itu pengajarannya diterima, mujizatnya banyak itu di Kapernaum. Sehingga nanti malam saudara akan belajar dengan Bu Desi tentang Yesus di Kapernaum. Dan Yesus mencela orang-orang Kapernaum. Sekalipun istimewa mujizat Tuhan Yesus fenomenal luar biasa, tetapi tidak banyak orang bertobat. Sehingga saya mengatakan hari ini kalau orang-orang Nazaret itu juga orang-orang yang notabene religius, orang-orang beragama, orang-orang bertuhan, tapi mereka menolak Yesus. Dan ada satu ayat yang sangat penting bagi saya adalah ketika satu orang bertobat, surga bersuka cita. Wah, ini bagi saya luar biasanya di situ. Satu orang bertobat, surga bersuka cita. Saya bolak-balik cari firman Tuhan, apakah surga juga bersuka cita ketika kita mengasihi, ketika kita sabar dan lain sebagainya. Saya belum ketemu. Cuma dapat satu itu, ketika satu orang bertobat, maka surga bersuka cita. Jadi di sini Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Nah, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu. Ini beberapa hari ini, beberapa bulan ini saya sedang diperhadapkan dengan tema-tema seperti ini. Minggu depan saya juga akan menyampaikan tentang orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Farisi, orang-orang beragama, tetapi mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Mengapa harus bertobat? Banyak orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan ada kebingungan. Kita sering mengaku dosa kita, bertobat, menangis, berseru, bersedih, tetapi mengapa kita harus hidup dalam lingkaran dosa dan terus setiap hari mengaku dosa, buat dosa, mengaku dosa, buat dosa, mengaku dosa, buat dosa, mengaku dosa. Ya, lanjut. Ini yang akan saya hari ini sampaikan. Banyak orang memahami istilah pertobatan itu berarti berbalik dari dosa. Bagi saya ini bukanlah definisi Alkitabiah mengenai pertobatan. Dalam Alkitab kata bertobat berarti berubah pikiran. Anak saya tadi dia punya pertanyaan yang polos. Ya, kok jam segini belum ada yang datang ya? Ya biasa anak zaman now gitu ya. Dia tanya sama ayah, saya nggak bilang sama dia. Jam 9:04 anak saya bilang ya, kenapa ya belum ada yang datang? Saya diam saja. Ini seruan anak yang polos. Tuhan Yesus yang di sana bagaimana saya juga nggak tahu. Pikiran. Saudara sudah membiasakan kalau di bel baru berangkat. Pikiran saudara seperti itu terus. Kalau saudara mau berubah berarti saudara harus merubah pikiran ini. Karena bagi saya mau jalan ke kiri, jalan ke kanan itu yang menentukan pikiran saya. Kalau nggak ada pikiran saya nggak tahu saya harus jalan kemana, saya pakai baju atau tidak. Jadi berubah pikiran itu paling penting.
Definisi pertobatan yang alkitabiah adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Sehingga Paulus katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa saja, apapun selain daripada Yesus. Dia merubah pikirannya di situ. Dulu dia berjuang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Tidak ada orang-orang semasa saya, seusia saya yang bisa buat seperti ini. Paulus kayaknya dulu Saulus itu pengennya membangun agama bisa bertemu dengan Tuhan Allah. Prestasinya luar biasa. Tetapi ketika bertemu dengan kasih karunia dan pengampunan Allah, bertemu dengan pribadi Yesus yang begitu luar biasa, bertemu dengan kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus merubah cara pikir Paulus dan disebut metanoia. Lanjut Pak, ini dulu. Lanjut satu lagi. Sun berarti berbalik arah. Metanoia berarti merubah pikiran. Epistrevo berarti kembali. Saudara harus menyadari hari ini bahwa sebelum kita bertobat, kita itu hilang. Kita itu lepas sasaran. Kita itu melawan Allah, memberontak kepada Allah. Dan hari ini Tuhan katakan, anakku, engkau harus kembali kepadaku. Engkau harus kembali kepada jalan yang benar. Engkau harus kembali kepada fokus rancanganku ke depan. Mari. Gitu. Dari 3 kata tersebut dapat diketahui bahwa tobat adalah kondisi saat manusia berubah pikiran, berbalik dan kembali ke arah sebelum berbuat dosa, yaitu kembali ke Tuhan. Kemudian pertobatan pikiran tersebut diikuti dengan perubahan pada real perbuatan, sikap dan perkataan. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal 13 ayat 1 sampai 5 dan ayat 6, Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang karena tidak menghasilkan apa-apa. Seumpama kita ini boneka yang dipajang, boneka cantik tetapi nggak punya apa-apa, nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa lakukan apa-apa. Dan hari ini seruan pertobatan ini ditujukan kepada kita semua. Satu contoh slide sebelumnya, Mbak, saya mau menunjukkan perubahan pikiran Petrus. Petrus menyangkal 3 kali, tetapi setelah berubah pikiran, mengalami kasih karunia pengampunan Yesus, mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, Petrus juga berkata, bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan itu merubah pikiran Anda dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, tercatat di pasal 2, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus, menyalibkan Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan, sungguh-sungguh adalah Kristus. Dan Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Sehingga hari ini kalau hati saudara tersentuh, segera berbalik, segera memutuskan kembali untuk merubah pikiran saudara. Lanjut, terus Mbak. Bapak Ibu, ada 2 arti. Slide sebelumnya berbicara tentang lahir dari atas. Slide sebelumnya berbicara tentang lahir baru. Lahir baru, lahir dari atas itu pekerjaan Roh Kudus. Nggak bisa terlihat. Ya, sehingga hari ini saya nggak tahu saudara udah lahir baru, udah bertobat atau belum, saya nggak tahu. Yang tahu adalah Kristus. Iman saudara lebih besar dari saya nggak tahu. Yang tahu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pertobatan dan iman itu dekat sekali, bagaikan sisi mata uang. Ya, lanjut. Nih, kelahiran kembali itu terjadi dalam batin kita sendiri, yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat diraba, akan tetapi kelahiran kembali dapat kita saksikan. Itu pekerjaan kuasa Roh. Lanjut. Jadi sekalipun kita tidak melihat dan tidak dapat melihat permulaannya kapan kita bertobat, cara kerjanya seperti apa, tetapi hasil kerjanya sangat tampak dalam pertobatan dan iman kita. Dan saya heran di dalam Kisah Para Rasul, ketika orang bertobat kok langsung juga berubah gitu. Kok zaman sekarang enggak ya? Ketika orang bertobat itu kok agak cepat-cepat berubah, sehingga prosesnya lama, seperti orang-orang Korintus nunggu 5 tahun Paulus nulis surat lagi. Bayi rohani gitu ya, masih manusia duniawi. Lanjut,
pertobatan dapat disebut sebagai panggilan Tuhan. Ini kita sedang dipanggil kembali untuk memastikan, cek kita udah tobat belum. Dalam jawabannya itu manusia dengan seluruh pribadinya dan seluruh eksistensinya, keberadaannya dikuasai oleh ketaatan kepada Tuhan dan Allah. Jadi hari ini kalau saudara mau bertobat, pertama saudara harus mengaku saja, mengaku dulu. Mengaku kuncinya di situ. Setelah itu menerima pribadi Roh Kudus, dan pribadi Roh Kudus itulah yang akan memimpin, yang akan menuntun, yang akan mengerjakan segala sesuatu untuk kita mengalami proses pemuritan seumur hidup. Kalau tidak bisa, kalau tidak pakai seperti itu nggak bisa. Lanjut. Ada beberapa perbedaan kata pertobatan. Pertobatan massal. Pertobatan massal adalah penyesalan ketika kita hanya sesaat saja atau di luar saja. Misalnya kita hanya melakukannya agar kita tidak dihukum. Jadi saudara hanya takut dihukum, bertobat sementara. Pertobatan palsu, pertobatan sementara. Yang berikutnya pertobatan sementara. Orang-orang yang tidak secara pribadi tidak menunjukkan perubahan dalam hati, dan dengan demikian hanya menunjukkan kesemuan saja, kesementaraan saja. Itu yang disebut tobat tomat. Pertobatan yang benar adalah pertobatan yang benar-benar yang dilahirkan dari sukacita ilahi dan kemudian nampak dalam suatu hidup yang menyembah kepada Allah. Next, lanjut Mbak, waktunya. Saudaraku sekalian, Allah merindukan agar setiap kita umat-umatnya bertobat. Persoalannya, bertobat yang bagaimana yang Tuhan inginkan. Sebab dalam kehidupan, kalau kita perhatikan, ternyata ada banyak bermacam-macam pertobatan. Ini yang terakhir. Yang pertama, benar-benar tidak bertobat. Itu Kain. Ketika ditegur Tuhan secara langsung, dia justru melawan Tuhan. Justru semakin keras. Ini yang disebut antikristus. Udah ada seruan pertobatan, tetapi dia mengeraskan hati. Tidak mau. Itu yang disebut benar-benar tidak mau bertobat. Yang kedua, bertobat menyesali perbuatannya, tetapi mengulang kembali. Ini Saul. Ketika ditegur Nathan, dia nggak cepat-cepat koreksi, nggak cepat-cepat rendah hati, nggak cepat-cepat menyesali, nggak cepat-cepat minta ampun, tetapi mengulang lagi. Dan yang fatalnya, pengulangannya itu adalah di waktu-waktu akhir kehidupannya, dia malah bertanya kepada orang pintar dalam bahasanya. Dia tidak lagi tunduk kepada perintah Tuhan, dia sudah tidak lagi menghargai otoritas Tuhan, sehingga bertobat menyesali perbuatannya tetapi mengulang kembali. Ini juga kadang tipe-tipe ini banyak di luar sana. Ya, udah bertobat, ngulang lagi yang lebih. Yang ketiga, bertobat tetapi melakukan langkah yang salah. Ini Yudas. Dia sebenarnya bertobat, dia menyesali, tetapi sekali lagi keakuannya masih tinggi, keakuannya masih mengontrol, sehingga keputusannya tidak jernih, keputusannya tidak dituntun oleh roh, tetapi keputusannya dituntun oleh kehidupannya. Dia bingung, aku udah bersalah, aku takut disangsi bapak ibu asrama, aku takut dengan orang tua saya, sebetulnya saya salah, saya menyesal, tapi ambil keputusan sendiri, keluar lompat pagar dan pulang. Apa mungkin di Jogja kemarin saya lihat seorang perempuan sedang kuliah di Jogja, akhirnya dia lompat ke jurang di jembatan itu, motornya ada, HP-nya ada, tasnya ada, dan di dalam dompetnya ada pisau cutter dan kain kafan. Nah, ini adalah orang-orang yang sebetulnya bertobat, menyesali dia salah, dia lakukan sesuatu yang mungkin memalukan, tetapi salah langkah. Yang keempat, bertobat yang menyesali dan berbalik arah kepada Allah. Ini Daud. Saya sangat kagum dengan Daud. Dia juga melakukan dosa cabul, dosa zina, ya. Tetapi ketika ditegur oleh seorang nabi, maka dia mengaku, dia berkabung, dia menyesal di hadapan Tuhan, walaupun konsekuensinya hasil dari hubungan zina itu mati sih anaknya itu, ya, tidak bisa kembali lagi. Tetapi ketika Daud bertobat, ketika Daud menyesali, ketika Daud kembali kepada Allah dan menuruti perintahnya, apa yang terjadi? Dari hasil pernikahannya dengan Bathsheba, muncullah seorang raja yang luar biasa yang bisa membangun membangun bait Allah, yaitu Salomo.
di balik ketaatan kita untuk mengaku dosa kita itu sebenarnya ada sesuatu di balik sana. Saudara seringkali takut dengan masa lalu. Saya sangat nggak terima dengan masa lalu saya. Saya tidak bisa. Kalau kalian datang kepada Yesus dengan lembut hati, dengan hati yang benar-benar hancur. Tuhan, aku mengampuni di hadapan-Mu. Aku memutuskan hari ini untuk mengaku di hadapan Engkau bahwa selama ini aku bersalah. Masa lalu saudara akan menjadi sejarah, menjadi kesaksian saudara untuk melayani orang-orang yang akan datang. Lanjut. Kapan kita bertobat? Lanjut. Karena seseorang tidak dapat diselamatkan tanpa pertobatan. Ini kesimpulan. Maka perlu bagi kita semua untuk bertobat sesegera mungkin. Dan jangan menunda-nunda karena waktu tidak bisa ditentukan. Ini Lukas 13 ayat 3. Dikatakan sekali lagi, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bapak Ibu, jangan sampai kita mati, hanya sekedar mati. Setelah itu mati selamanya. Hari ini saya mau katakan ada harapan orang yang mau mendengar Injil, yang mau menerima Yesus, yang mau menerima pengajarannya, dan mau mempersilahkan Dia mengubahkan seluruh hidup kita. Hari ini kita nanti akan ketemu yang namanya hidup kekal selama-lamanya. Kehidupan ini sangat singkat dan tidak bisa dipastikan. Yakobus, kematian adalah pasti dan akan menimpa siapa saja, cepat atau lambat. Kita semua akan dihakimi dan tidak ada yang bisa lepas dari hukuman Allah sesuai dengan segala perbuatan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu untuk bertobat sesegera mungkin. Lanjut. Tahap yang paling sulit setelah bertobat adalah mempertahankan pertobatan itu sendiri. Sehingga ada beberapa poin yang saya akan sampaikan yang harus kita ketahui untuk mempertahankan pertobatan kita. Jangan setelah kita bertobat buat dosa lagi, ketika sudah bertobat buat dosa lagi. Kita harus punya pertahanan, kita harus punya benteng, kita harus minta perlengkapan seluruh senjata Allah supaya kita ada di dalam kebenaran. Yang pertama, jadikan dasar pertobatan kita karena kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yang kedua, merubah pola pikir kedagingan kita. Saudara harus ngaku kalah di hadapan Tuhan. Kedaginganmu harus nol, nihil. Kedaginganmu harus hancur supaya kamu mendapatkan jatah pertobatan. Kalau kedaginganmu masih tinggi, keakuanmu masih tinggi, saya khawatir suatu saat kita mati hanya mati dan tidak beroleh kehidupan. Jadi hari ini jangan sampai kita udah Kristen tapi masih manusia sarkikos, manusia duniawi. Hari ini saya mengajak, yuk kita pertontonkan, kita pertunjukkan di hari-hari ini. Tahun depan katanya ada masa-masa suka segala macam. Bagi saya itu saya nggak pusingkan. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Yang penting hari ini adalah kesempatan saya harus melayani. Kesempatan saya harus bisa bersama dengan Yesus merebut jiwa, satu jiwa surga bersukacita. Yang ketiga, hari ini saya mengajak kita membuat komitmen untuk meninggalkan dosa. Sudah selesai, tinggalkan, kubur. Dan selanjutnya kesimpulannya adalah bertobat. Setelah saudara bertobat, merubah pikiran, berjalanlah dari iman kepada iman, karena orang diselamatkan hanya karena iman. Dan di dalam iman itu ada banyak hal nanti yang akan Roh Kudus kerjakan. Itu tidak bisa saya jelaskan secara teoritis. Kalau saudara ngalami sendiri nanti, saudara itu gak bisa berkata apa-apa. Wah, sukacitanya luar biasa Pak. Wah, damainya luar biasa Pak. Wah, sungguh nyata pekerjaan Allah kalau Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Dan sehingga hari ini saya mengajak untuk kita mau menjadi jemaat mula-mula di tengah-tengah situasi tahun ini, tahun depan, tidak tahu akan apa yang akan terjadi. Yang pertama, mari kita, setelah kita bertobat, kita menjadi berkat. Kita hidup dengan penuh kuasa dan hidup penuh dengan buah-buah kebajikan. Karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Hari ini sekali lagi kami bersyukur karena di tengah-tengah persekutuan dan ibadah ini Engkau menyuarakan suara pertobatan. Dan hari ini ada 3 tipe
Orang dunia ini yang pertama adalah orang yang memang tidak percaya Yesus. Ada orang yang sudah percaya Yesus tetapi hidupnya masih menggunakan tabiat kedagingan. Dan yang ketiga, kami mau supaya kami menjadi manusia-manusia rohani yang memperoleh pertobatan. Dan kami juga merindukan pertobatan itu menghasilkan buah kehidupan yang nyata. Dan akhirnya hidup kami boleh menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Berbicaralah Tuhan bagi mereka, bagi anak-anak kami, bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang juga masih bergumul untuk kepastian keselamatan, atau juga yang masih bergumul apakah mereka sudah bertobat atau belum. Hari ini Roh Kudus berbicaralah secara pribadi. Roh Kudus yang lembut menjamah mereka semua, jamah, dan teruskan supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan, dan tidak hanya sekedar kembali tetapi menjadi hamba-hamba Tuhan yang ke depan akan melayani Tuhan dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan sembah kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.